Cikarasak ninggang batu laun-laun jadi tai cak-cak dina huntu laun-laun mah dilepok. Eta mah pantun malap berkah lah. Ieu saha? Ah. Ya bener cadet sekali bener. Bener apa gaya jalan apa? Apa gaya jalan apa? Tapi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Udah link. Salamnya sambil jalan lah, sambil salamnya. Masa salaman ke tangan. Sambil salaman. Oh, Jangan makan ke salaman dulu. Ieu jadi teh tawasiyahna ieu. Sok terus. Eta, li pesan ada itu. Pesan kenal. Sok, ke paneri yang belinya mah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para sesepuh anu pasarepuh gitu ya. Wabil khusus ketua Madal Hayah. Madal Hayah itu sepanjang hayat berarti. Ketua. Wabil khusus oke kepada panitia Ceedo Madal Hayat dan Haji Ashkur, oke rekan-rekan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan soalnya mau di absen lilati. Mesti datang manten sangu. Aduh, masya Allah. Ka bapak-bapak anu taraat agama, kadu ibu anu sarai kolbu, ka teteh-teteh anu saroleheh gitu ya, saroleh apa. Ka nini-nini anu nyalantri ibadat. Aduh. Puji nu pasti milangka papaes rasa syukur urang ka Gusti anu Maha Suci. Puja nu nyata milangka papaes rasa cinta urang ka Allah anu Maha Kawasa. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, baik itu rahmat, taufik, hidayah, inayah, nikmat, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam. Sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kemauan, sehingga dengan adanya hal seperti itu menjadi wasilah bagi kita bisa berkumpulnya kita setiap tahun, yang alhamdulillah ada yang datang, ada yang pergi. Itulah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang pergi, tapi tetap ada yang istiqomah di antara kita. Mudah-mudahan istiqomah itu bisa sampai selamanya. Amin. Ya. Selagi selagi ruh masih ngancik dalam diri orang, mudah-mudahan kita masih bersilaturahim. Karena terus terang saja, sebagaimana yang tadi dikatakan, ada teman-teman kita yang sudah ngantunkeun, ya kan? Tapi masih ada yang masih sehat dan yang lainnya. Kita sering teringat dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an?
Sesungguhnya yang namanya malaikal maut itu setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detiknya dia selalu berputar-putar di atas kepala kita untuk mencabut nyawa tetangga kita. Bisa jadi esok hari dia berputar-putar di atas kepala tetangga kita untuk mencabut nyawa kita. Makanya apa? Harus persiapan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian semuanya, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita selama sebulan penuh itu mudah-mudahan sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Karena ini ada jaminannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Rasulullah mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sing saha jalma anu berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban dan dengan penuh keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosanya sudah diampuni oleh Allah yang telah lalu. Bahkan kalau kita menghidupkan lail, malamnya dengan qiyamul lail, siangnya dengan siam, malamnya dengan qiyam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa juga ada hadis yang lain mengatakan rubba shaimin. Banyak sekali orang yang berpuasa laisa lahul jaza min siyamihi, akan tetapi tidak punya atau tidak ada pahala dari puasanya itu illal ju' wal atsh, kecuali hanya lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Kenapa? Karena orang yang seperti itu adalah orang yang celaka. Sebagaimana yang namanya malaikat Jibril alaihissalam ketika berdoa kepada Allah dan diaminkan oleh Rasulullah, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, celakalah orang yang apabila masuk Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, akan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata Rasulullah, "Amin." Yang berdoa makhluk yang mulia, yang mengaminkan juga makhluk yang mulia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hal seperti itu. Tapi ingat, ketika kita sudah diampuni dosanya oleh Allah, apakah serta-merta kayaumin waladatsu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan? Tidak. Kita diampuni dosanya oleh Allah ketika bulan Ramadan kemarin, selama sebulan penuh itu antara dosa kita dengan Allah. Tapi apa? Belum tentu dosa kita dengan sesama manusia diampuni oleh Allah. Maka apa? Ada tradisi silaturahim di akhir Ramadan atau di awal Ramadan. Itu baik sekali. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengampuni dosa bagi orang yang masih punya sangkut paut dengan orang lain. Jangan sampai, kata Rasulullah, kita menjadi seperti orang muflis. Tahu nggak orang muflis seperti apa? Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah siapakah yang muflis itu?" Kata para sahabat, "Yang muflis itu adalah orang yang bangkrut ya Rasulullah. Dagangannya bukan untung, malah buntung. Kalau dia berpanen atau kalau dia bertani, bukan panen, justru malah rugi." Kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu bukan seperti itu. Orang yang muflis itu bukan seperti itu. Orang yang muflis itu adalah orang yang nanti di yaumil kiamah angkaribung dengan pahalanya. Dia datang kepada Allah dengan pahala puasanya, dia datang kepada Allah dengan pahala sholatnya, dia datang kepada Allah dengan pahala tilawahnya, dengan pahala tahajudnya dan yang lainnya. Akan tetapi begitu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada orang yang datang, "Ya Allah, dia sudah dolim kepada saya dan dia belum minta maaf kepada saya. Ya Allah, dia sudah mencaci maki saya, ngomongkan saya, ngagibah saya. Akan tetapi dia belum meminta maaf kepada saya." Kata Allah, ambil pahala puasanya, ambil pahala tahajudnya, ambil pahala sholatnya, ambil pahala tilawahnya dan yang lainnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sampai akhirnya orang tersebut di hadapan Allah
tidak ada satu kebaikan pun yang tersisa dari orang tersebut. Kenapa? Karena dia lalai untuk meminta maaf kepada orang lain. Maka kesempatan ketika kita masuk bulan Syawal, mumpung masih lebaran lah, suasana lebaran, kita bertemu. Barangkali kita di grup ada yang salah, ya kan? Ampura, saling sikut, saling tendang. Setidaknya adalah yang kita tidak senang, kemudian kita ngegibah. Si anu mah dengan moto-moto baik. Nah, kita bukan gibah Gitu ya. Ada lagi yang kayak gitu. Buang sampah. Ya. Ada Nuryadin dengan Asep. Saya kemudian Soleh, Masya Allah, luar biasa. Barangkali ketika kita bergaul dengan hal seperti itu, ada hal-hal yang mungkin satu titik saja itu bisa menjadi api neraka masuk ke dalam tubuh kita. Nauzubillah. Kenapa? Karena Allah tidak mengampuni dosa ketika kita punya dosa kepada orang lain sebelum kita meminta maaf kepada orang lain. Tapi kalau kita silaturahim ketemu, Masya Allah, pelukan. Iya, saya sendiri dengan adik. Adik sih. Kalau nggak ada reuni ini nggak ketemu. Berterima kasih ya kepada aku. Masya Allah. Enggak ketemu. Adek punya kesibukan, saya juga punya kesibukan. Ketika kemarin ke Kadipaten, Adi masih ada di Bandung. Kita cuma punya kesempatan sebentar, setelah itu pada pulang lagi ke Kuningan. Adek baru datang ke Gandu. Jadi itu yang saudara saja itu susah untuk ketemu. Tapi dengan adanya acara ini, coba bayangkan, bukan hanya saudara yang kita bisa ketemu. Kita bisa saling meminta maaf, ngalubarkeun atau ngalubarkeun segala kesalahan kita. Udah belum tentu saya misalkan ujug-ujug berkunjung ke ibadah itu nanahaan, gitunya misalkan gitu. Kecuali mengirim. Bingung kan kalau misalkan saya tiba-tiba datang ke ibadah ke sana. Belum ketemu. Tiba-tiba ada suaminya, usaha kan gitu kan. Nyerak gurame. Oh iya, kecuali nyenak gurame baru itu ya. Alhamdulillah. Berarti saya sudah mulai tugasnya udah mulai. Lanjut ya. Lanjut. Tapi dengan adanya perkumpulan seperti ini, yang tadinya kita belum tersampaikan maaf kita sudah saling memaafkan di antara kita. Ya. Pesan apa? Bener konsen ya. Minum lah. Oh, minum lah. Di pause dulu berarti. Sampai mana tadi kan kalau di? Sampai Ngalubarkeun segala kesalahan kita. Ya. Kadang ketika kita punya kesalahan tuh kadang kita ego untuk tidak saling ada gengsi dan yang lainnya. Tapi kalau kita melihat punten wajah-wajah kita sudah cedoh nu tadina karenceng kayak gitu, ayeuna geus katingali kan keriput-keriput kayak gitu. Ustadz Asep, Askur, tadina gemuk, enak kan geus 10 kilo. Turun 10 kilo. Itu jadi mau ngapain lagi sih ego itu gitu. Iya enggak? Sudah tidak pada waktunya kita punya ego seperti itu. Usia tadi didoho-doho oleh siapa? Oleh malaikat Israel. Bisa jadi sekarang berputar-putar di atas Asep nyawa Ibad, atau besok Ibad di kepala Ibad untuk menyambut nyawa entong adi saya. Ibad saya. Ya didoho di usia didoho kayak gitu, kita masih mengedepankan ego. Sementara apa? Kulit tangan saja sudah keriput. Mau kapan lagi? Tidak saling memaafkan. Memang kapuhurnya aya nu jadi kanyeri manusiawi. Tapi kalau kita sudah ningali waragat kita seperti ini,
Masih masa mau mempertahankan ego seperti ini. Ada hal yang terpenting. Silaturahim bukan hanya menambah keberkahan, menambah usia, menambah rizki dan yang lainnya. Ada satu hal yang penting yang perlu kita pikirkan lebih lanjut dari silaturahim itu. Apa? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan inna min haulil arsy, sesungguhnya nanti di hari kiamat di sekitarnya arasy Allah itu manabiru min nur, ada mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar-mimbar itu terbuat dari cahaya seperti apa? Indahnya. Kemudian apa? Alaiha qaumun, kata Rasulullah, di sana terdapat satu kaum yang luar biasa. Kenapa luar biasanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa kaum itu libasuhum wa wujuhuhum nurun. Pakaiannya dari cahaya, wajahnya pun bercahaya, tempatnya dari cahaya. Luar biasa. Yang lebih hebatnya lagi apa? Kata Rasulullah, laisu bil anbiya wasyuhada. Mereka bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para syuhada. Mereka hanya manusia biasa, tapi mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Rasulullah, yagbituhumul anbiya wasyuhada. Sampai-sampai para nabi, para rasul dan para syuhada itu apa? Cemburu, iri kepada mereka. Mereka manusia biasa tapi mendapatkan posisi yang luar biasa. Kan hebat. Kalau para nabi, para rasul perjuangannya dahsyat, pantas mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ini manusia biasa akan tetapi dia menempati posisi yang luar biasa. Sampai diiringi oleh para nabi dan para syuhada. Man haula ya Rasulullah, kata para sahabat itu. Siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hum al-mutahabuna fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisuna fillah. Mereka adalah orang-orang yang berkumpul karena Allah. Wal mutajawiruna fillah. Dan mereka adalah orang-orang yang saling bersilaturahim, mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan warga Manis ini termasuk orang-orang yang al-mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Dengan adanya acara ini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanannya udah